Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan pada kegiatan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah dan kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Meyakini Allah Maha Pemberi. Meyakini Allah Maha Pemberi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Wahhab. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan perilaku yang dapat meneladani Al-Wahhab. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan perilaku sebagai wujud keteladanan terhadap sifat Al-Wahhab. Yang pertama adalah makna Al-Wahhab. Al-Wahhab berasal dari kata wahab, yang berarti memberikan sesuatu tanpa imbalan. Secara istilah, Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Al-Wahhab merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa taala. Disebut Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanpa henti memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa meminta timbal balik apapun karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan berkecukupan dengan dirinya sendiri. Kita sebagai makhluk Allah diperintahkan agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Allah akan memberikan azab yang pedih bagi hambanya yang mengingkari nikmat Allah. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah dan amal solih. Adapun agar ibadah diterima, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat yang ikhlas. Maksudnya segala bentuk ibadah dipersembahkan hanya untuk Allah. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah, maka kita harus niatkan dengan tujuan agar Allah memberikan rahmat kepada kita, agar Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita, dan agar Allah menerima ibadah kita. Itu adalah niat ikhlas. Intinya ikhlas adalah diperuntukkan untuk Allah. Yang kedua, tata cara ibadah harus berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara ibadah harus berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun niat ikhlas saja tidak cukup apabila tata cara ibadahnya tidak berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus, salah satu tujuannya adalah untuk dijadikan suri toladan bagi umatnya. Oleh karena itu, apabila ibadah walaupun niatnya ikhlas tapi tata caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, maka ibadahnya tertolak. Yang ketiga adalah bebas dari riya. Riya itu artinya menampakkan
amal soleh, menampakkan ibadah dengan tujuan supaya dipuji orang lain. Yang keempat adalah bebas dari perbuatan syirik. Syirik itu artinya menduakan Allah, menyekutukan Allah, dan atau beribadah dengan niat selain Allah. Artinya beribadah untuk selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik dosa besar. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka pahala ibadahnya akan hangus, kecuali yang bersangkutan bertaubat. Yang kelima, bebas dari perbuatan takhayul, bid'ah, khurafat. Bebas dari perbuatan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Apa itu takhayul? Takhayul adalah suatu keyakinan yang bersumber dari khayalan, atau bisa disebut dengan mitologi atau mitos-mitos. Misalnya terjadinya gerhana matahari, diyakini matahari dimakan oleh kepala raksasa. Itu adalah salah satu bentuk takhayul. Yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah berinovasi dalam beragama. Artinya agama Islam ini yang sudah sempurna itu masih ada ditambah-tambahi. Itu tidak boleh. Contoh bid'ah misalnya kita membuat cara ibadah sendiri tanpa ada tuntunan dari Nabi Muhammad. Itu adalah bid'ah. Misalnya membaca dzikir sebanyak 1000 kali supaya mendapatkan kesaktian, itu adalah perbuatan bid'ah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, kita melaksanakannya 4 rakaat, itu adalah perbuatan bid'ah. Contoh lagi, kita mewajibkan sesuatu yang sama sekali tidak diwajibkan oleh Allah. Misalnya kita mewajibkan puasa yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yaitu misalnya puasa mutih, puasa ngerawat, itu adalah perbuatan bid'ah karena tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad, dan itu tidak akan diterima oleh Allah. Selanjutnya adalah khurafat. Khurafat itu adalah keyakinan yang bersumber dari berita dusta atau dongeng atau kabar-kabar palsu. Misalnya keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki kesaktian, itu namanya khurafat. Meyakini bahwa wali itu bisa berjalan di atas air, itu namanya khurafat. Ya, meyakini bahwa wali bisa menghadiri 2 acara dalam satu waktu, atau misalnya meyakini bahwa seorang wali setiap Jumatan dia pergi ke Mekah, nah, itu Jumatannya di Mekah, sedangkan rumahnya berada di Sragen. Setiap Jumat dia Jumatan di Mekah. Itu adalah suatu perbuatan atau suatu keyakinan yang bersumber dari khurafat. Selanjutnya, meneladani Al-Wahhab. Allah Maha memberi segala sesuatu yang diminta hambanya sepanjang hambanya tersebut mau berikhtiar dan berdoa. Contoh meneladani Al-Wahhab adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas sebagai wasilah atau perantara agar mendapatkan rezeki dari Allah. Yang kedua, berobat sebagai wasilah agar mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, belajar sebagai wasilah agar mendapatkan ilmu dan kepandaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tugas hari ini adalah kerjakan soal pada modul Pendidikan Agama Islam halaman 19-20, room A sampai C. Jawaban ditulis di buku tulis. Jawaban ditulis di buku tulis. Dikumpulkan pada hari Jumat paling lambat pukul 10. Ya, paling lambat pukul 10. Apabila hari Jumat nanti ternyata libur, maka jawaban bisa dikumpulkan pada hari Senin paling lambat pukul 12.00 ya, 12 pas ya. Saya ulangi, apabila hari Jumat ternyata libur, maka jawabannya bisa dikumpulkan pada hari Senin maksimal pukul 12.00. Baiklah anak-anak, sementara ini dulu pembelajaran dari Pak Fajrin. Apabila ada kekurangan dari penjelasan Pak Fajrin, mungkin Pak Fajrin dalam memberi penjelasan materi terlalu cepat, atau mungkin banyak bahasa-bahasa atau kata-kata Pak Fajrin yang sulit dicerna oleh anak-anak, mohon dimaklumi. Apabila ada pertanyaan silahkan dikirim lewat WA.
Sekarang marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.